gembor-gembor, ojo narkoba, ojo gawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Sinten Bu? Oh, mboten semerap, Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimku. Salah satu mubalik muda dan tergolong ke dalam kaum milenial atau Gen Z dan memiliki banyak penggemar di Indonesia adalah Ustazah Ummi Lailatul Rahmah Hadi, atau lebih dikenal dengan panggilan Ning Ummi Laila. Saat ini Ning Ummi Laila tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial lantaran pernyataannya dalam sebuah video di sela-sela ceramahnya yang dianggap kontroversial oleh sebagian besar para netizen karena dianggap menjelekkan dan menceritakan keburukan orang lain atau bergibah. Namun tidak sedikit pula yang mendukung pernyataan ustazah muda tersebut, terutama para fans yang kebanyakan dari kaum milenial. Lalu bagaimanakah sebenarnya sikap kita sebagai muslim melihat fenomena ini? Untuk itu mari simak ulasan lengkapnya pada video berikut ini. Semoga apa yang saya suguhkan bisa menambah wawasan dan tentunya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Sahabat muslimku, sebelum mengupas lebih jauh tentang pernyataan ustazah muda Ning Ummi Laila yang dianggap bergibah atau bergunjing, saya ingin mengutip sebuah hadis. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman syagalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang-orang yang sibuk mengurus kekurangan dan aib dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu untuk mengurus kejelekan atau aib orang lain. Hadis riwayat Ad-Dailami. Gibah atau membicarakan keburukan orang lain, apalagi sesama muslim, termasuk dosa besar. Dan Al-Quran mengibaratkan orang-orang yang suka bergibah atau menceritakan keburukan orang lain sama halnya seperti seseorang yang memakan bangkai saudaranya. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Membicarakan keburukan orang lain, kalau seandainya apa yang kita sampaikan itu benar adanya, maka itulah yang disebut gibah. Sementara kalau seandainya apa yang kita sampaikan itu tidak benar dan tidak sesuai fakta atau hoax, maka itu termasuk ke dalam fitnah. Jadi gibah dan fitnah, kedua-duanya merupakan dosa besar yang harus dijauhi. Bercermin dari pernyataan Ning Ummi Laila, sesungguhnya tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke dalam kubangan dosa dan maksiat. Namun sebaliknya, semua orang tua menginginkan anaknya menjadi orang baik, soleh solehah, dan sukses, serta selamat fid dunia wal akhirah. Namun semua itu kembali kepada hidayah, dan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Nuh sendiri tidak mampu mengislamkan putranya yang bernama Kan'an. Bahkan baginda Rasulullah SAW sendiri tidak mampu mengislamkan paman tercintanya Abu Talib. Dan itu semua menjadi ibrah bagi kita semua. Karena lagi-lagi memang hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan. Selebihnya kita kembalikan dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penguasa alam semesta beserta seluruh isinya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin."
Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Seperti yang kita maklum, dosa gibah sangatlah dahsyat. Para pelaku gibah akan digerogoti amal kebaikan mereka dan diserahkan kepada orang-orang yang mereka gunjingkan. Sementara keburukan orang-orang yang mereka gunjingkan akan diserahkan kepada para pelaku gibah. Jadi menurut pandangan admin yang fakir ini, Ustazah muda Ning Umi Laila secara tidak sadar telah dijebak oleh musuh seluruh umat manusia, yaitu setan dan iblis, laknatullah alaihim, karena telah menyampaikan sesuatu yang sepatutnya tidak perlu dilakukan, apalagi sebagai seorang pendakwah, dan disampaikan di depan para jemaahnya. Sebagai mubalik muda dan public figure, seyogianya Ustazah Ning Umi Laila tidak perlu melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan dirinya sendiri. Apalagi sekarang di zaman serba digital, segala informasi dengan mudah bisa tersebar luas sampai ke penjuru negeri, dan itu bisa mengakibatkan kerasahan di kalangan umat muslim. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat muslimku, sebagai muslim hendaknya kita bersikap bijak dalam menyampaikan sesuatu, apalagi menyangkut keburukan orang lain, sehingga Al-Quran dan baginda Rasulullah telah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi gibah dan fitnah yang akan membawa petaka dan menjerumuskan kita ke dalam jurang kesesatan. Dan semoga kita terhindar dari gibah dan fitnah sehingga kita bisa selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.